Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai seorang nabi dan rasul yang menghadapi berbagai jenis masyarakat, maka Rasulullah SAW tidak memusatkan dakwah hanya pada satu atau dua cara saja. Dalam setiap kesempatan, jikalau ada celah dakwah yang bisa dimanfaatkan, Rasulullah tidaklah ragu untuk melakukannya. Ini juga memberikan contoh kepada kita bahwa dakwah bisa diterapkan dengan cara-cara yang variatif, sehingga Islam bisa terus berjaya dalam situasi zaman apapun. Salah satu model yang Rasulullah SAW contohkan adalah dakwah melalui olahraga gulat. Dahulu pada saat mendakwahkan Islam di kota Mekah, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pegulat yang paling disegani di kota tersebut. Namanya adalah Rukanah bin Abdun bin Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Rukanah adalah orang Quraisy terkuat dengan kemampuan gulat yang tentunya sangat mengagumkan. Ia juga masih keluarga Rasulullah di kalangan Bani Hashim. Di salah satu lembah Mekah, Rasulullah SAW berkata kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, mengapa engkau tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menerima ajakanku kepadamu?" Rukanah kemudian berkata, "Jika aku mengetahui bahwa apa yang engkau katakan adalah kebenaran, maka aku akan mengikutimu." Lalu Rasulullah menyatakan tantangannya kepada Rukanah untuk bergulat. Dengan catatan ketika Rasulullah memenangkan pertarungan, maka Rukanah akan menerima ajakan beliau untuk masuk Islam, dan Rukanah pun menerima tantangan itu. Rasulullah SAW sebagaimana seorang utusan Allah tentu mempunyai kekuatan fisik yang jauh melebihi orang-orang pada umumnya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah dikaruniakan kekuatan setara dengan 30 orang laki-laki. Beliau juga merupakan seorang yang berani luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau merupakan orang yang paling dermawan, paling tampan dan paling pemberani. Kisah keberanian Rasulullah tertulis dalam Perang Badar di mana Ali bin Abi Thalib berkata bahwa ia bersama para sahabat berlindung di belakang Rasulullah, dan Nabi SAW merupakan orang yang paling dekat dengan musuh dan paling banyak ditimpa kesulitan dalam perang tersebut. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslim tercerai-berai, maka Rasulullah bersama sejumlah kecil sahabat terus memacu kudanya tanpa sedikit pun mundur dari kancah pertempuran, sehingga moral kaum muslim meningkat dan Allah izinkan mereka untuk memenangkan peperangan. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan dengan suara yang sangat keras hingga membuat mereka berlarian ke arah sumber suara tersebut. Ternyata di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Rasulullah SAW yang mengendarai kuda dari arah sumber suara. Beliau dengan berani memeriksa kegaduhan itu seorang diri. Rasulullah juga kemudian menenangkan penduduk Madinah dengan berkata bahwa suara itu bukanlah apa-apa. Itu hanyalah seekor kuda yang terlepas. Maka dengan kualitas mental dan fisik yang luar biasa, serta keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, lawan seperti Rukanah yang dikatakan sebagai petarung terkuat di kota Mekah, di mana tidak ada seorang pun yang berhasil menguncinya, tentu tidaklah sepadan bagi sang Nabi SAW. Rasulullah yang agung, kekuatannya tentu jauh di atas Rukanah. Benar saja, ketika bergulat dengan Rukanah di sesi pertama, Rasulullah berhasil mengalahkannya. Beliau menyergap lawannya itu kemudian menjatuhkannya dan membuatnya tidak mampu berkutik lagi. Rukanah terkejut atas kekalahannya tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rasulullah mampu menjatuhkannya dengan mudah. Kemudian Rukanah masih penasaran dan menantang Rasulullah SAW untuk sekali lagi bergulat melawan dirinya. Nabi lalu menyanggupi dan hasilnya tetaplah sama. Beliau kembali mampu memenangkan pertarungan, dan kali ini Rukanah benar-benar kagum akan kekuatan Rasulullah. "Luar biasa wahai Muhammad, engkau telah berhasil mengalahkanku," seru Rukanah. Kemudian Rasulullah bersabda,
Yang lebih luar biasa dari ini akan aku tunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku, jawab Rasulullah dengan meyakinkan. Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah dan datanglah pohon yang dimaksud hingga ke hadapan beliau. Kemudian Rasulullah berkata, "Kembalilah ke tempatmu," dan pohon tersebut lalu kembali ke tempatnya semula. Melihat keajaiban yang dihadirkan Allah melalui perantara nabinya, Rukanah kemudian pergi menuju kaumnya. Ia berkata kepada mereka, "Wahai anak-anak Abdu Manaf, mereka telah menyihir masyarakat Mekah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti dari Muhammad." Kemudian Rukanah mengabarkan peristiwa yang ia lihat tentang Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa Rukanah saat itu belum langsung masuk Islam, di mana beliau memeluk agama Allah saat penaklukan kota Mekah. Rukanah lalu pindah dan tinggal di Madinah serta wafat pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dakwah tidak melulu dilakukan hanya di mimbar saja. Terutama di era sekarang, dakwah bisa dilakukan dalam berbagai cara dan media. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh dakwah melalui olahraga. Dakwah melalui gulat juga sepertinya menjadi sumber inspirasi bagi Khabib Nurmagomedov. Khabib dikenal luas sebagai pegulat yang garang dan tidak pernah kalah ketika bertarung. Namun di balik itu, ia merupakan seorang muslim yang taat beribadah, santun, sangat menghormati orang lain, namun beringas luar biasa ketika lawannya sudah menghina agama Allah dan Rasul-Nya. Kita tentu ingat bagaimana pertarungannya dengan Conor McGregor, seorang petarung rendahan yang mencari uang dengan menghina keluarga dan agama Allah. Khabib kala itu bersikap sangat serius dan berkali-kali menyatakan keinginannya untuk menghajar Conor. Tidak ada lagi rasa hormat yang ia tunjukkan sebagaimana menghadapi lawan-lawannya yang lain. Yang ada hanya ambisi besar untuk merendahkan Conor sebagaimana orang Irlandia itu merendahkan Islam. Ketika pertandingan berlangsung, Khabib Nurmagomedov tidak menemui kesulitan bahkan mampu menghujamkan pukulan bertubi-tubi dan diakhiri dengan kuncian yang mengalahkan McGregor. Bahkan sekali lagi Khabib menunjukkan pembelaan kepada Islam yang besar. Ia dengan berani melompati ring dan menyerang Dillon Danis, salah satu rekan Conor McGregor yang telah menyatakan hinaan kepada Islam saat itu. Khabib Nurmagomedov melalui arena gulat telah membuktikan bahwa seorang muslim merupakan manusia yang melawan tanpa kenal rasa takut, terutama ketika agamanya telah dihina. Namun di balik keberanian yang luar biasa itu, seorang muslim senantiasa menghormati dan santun kepada orang lain meskipun orang itu berbeda agama. Sikap Khabib yang sangat menghormati lawan ditunjukkan ketika ia melawan Justin Gaethje dan Dustin Poirier. Petarung Rusia ini tidak segan memuji dan menyatakan penghormatannya kepada lawan-lawannya tersebut. Khabib Nurmagomedov benar-benar berhasil meninggikan Islam di tengah-tengah gempuran kaum kafir. Semoga Allah meninggikannya sebagaimana ia berusaha meninggikan kalimat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah sekelumit kisah bagaimana Islam dikenalkan melalui olahraga gulat. Semoga Allah karuniakan kita iman, kemampuan dan keberanian sehingga kita bisa menjadi satu di antara sekian banyak contoh yang mendakwahkan agama Allah di berbagai bidang kehidupan. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.